rekrutmen Gen Z. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Perkenalkan, nama aku Naili Mahmuda. Aku Rita Sri Mariati. Aku Fasya Amanda Syafira. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan pendapat. Jadi menurut pendapat saya, tidak semua Gen Z bisa dipukul sama ratakan sebagai generasi buruk hanya karena beberapa. Menurut saya, sesuai riset yang sudah saya lakukan, rata-rata Gen Z itu memiliki skill yang sesuai dengan passionnya masing-masing. Akan tetapi ada beberapa Gen Z yang tidak mampu melakukan wawancara hanya karena munculnya rasa takut sebelum memulai. Nah, dan kondisi ini berdampak dari beberapa influencer di media sosial yang menceritakan kegagalannya mencari pekerjaan. Nah, maka dari itu sebagian Gen Z terkena distract oleh beberapa kegagalan influencer tersebut. Padahal bisa saja kan ya, jadi banyak keberhasilan wawancara yang influencer tersebut tidak dibagikan. Nah, dan rata-rata Gen Z yang berhasil ialah termasuk generasi sandwich, yang dimana kewajiban atau tanggungan mereka lebih banyak dibandingkan dengan hak yang mereka dapatkan. Nah, maka menurut saya beberapa perusahaan harus memilah beberapa Gen Z yang memang memiliki tanggungan agar setiap Gen Z mampu menyelesaikan kewajibannya dalam hal pekerjaan dalam sungguh-sungguh. Terima kasih. Hai semua, sekarang aku sudah juara lagi PT Kering Berjangka Indonesia, salah satu anak perusahaan BUMN. Nah, di sini aku akan mewawancarai atau bertanya tentang bagaimana sih SDM di sini dalam merekrut Gen Z. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Menurut Bapak, apa yang membedakan Gen Z dari generasi lainnya dalam proses rekrutmen? Sepengalaman saya pada saat posisi rekrutmen untuk Gen Z dan juga generasi lain, mungkin dari sisi detail ya. Biasanya kalau untuk dari sisi Gen Z biasanya lebih detail untuk memberikan feedback atas pertanyaan yang diberikan ke calon pegawai gitu ya. Mereka biasanya straight to the point juga, lalu biasanya mereka lebih concern terhadap benefits dan juga cost benefit yang ada di perusahaan gitu ya. Kira-kira apa ada tantangan terbesar yang SDM hadapi dalam merekrut Gen Z? Kalau tantangannya mungkin karena mereka itu lahir di teknologi yang sudah canggih ya, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang teknologinya masih berkembang. Jadi mereka tuh melek banget sama teknologi. Nah, kita dari sisi perusahaan itu harus menyesuaikan. Contohnya misalnya rekrutmen yang tadinya dilakukan secara satu arah gitu ya. Nah, itu harus dibuat semenarik mungkin. Contoh mulai dari kita publish lah lowongannya. Nah, publish lowongannya itu kalau dulu kita menggunakan simple thing-nya hanya menggunakan LinkedIn misalnya gitu. Kalau sekarang tuh kita bisa menggunakan media sosial lainnya. Contohnya misalnya kayak Instagram atau TikTok. Nah, pokoknya platform-platform digital yang biasa digunakan oleh Gen Z. Itu dari peraknya dulu ya. Kemudian kalau dari Gen Z itu dia pasti akan mencari tahu nih, selain kebutuhan di perusahaan, mereka juga akan mencari tahu nih, ada nggak sih fasilitas-fasilitas atau benefit-benefit perusahaan yang sesuai dengan dirinya mereka, diakomodir nggak pengembangan dirinya mereka di perusahaan. Kemudian cara perusahaan mengapresiasi pegawainya seperti apa. Nah, itu kalau Gen Z itu biasanya diskusinya luas sampai ke sana. Jadi mereka nggak cuma mempertanyakan apakah saya qualified, tetapi nanti program pengembangan perusahaan terhadap diri saya ke depannya seperti apa gitu. Jadi mereka itu memang aware banget ya terhadap people development dirinya sendiri gitu sih. Oke, baik. Biasanya program apa yang ditawarkan untuk mendukung pengembangan karir Gen Z? Kalau untuk pengembangan, terutama di perusahaan biasanya ya seperti ODP, lalu ada pengembangan ODP itu seperti Officer Development Program, terus ada program-program seperti pelatihan. Kalau di perusahaan tuh tetap diberikan gitu ya terhadap Gen Z ataupun generasi lain gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk Gen Z lebih difokuskan kepada
pelatihan-pelatihan memang terkhususkan pada teknologi gitu ya. Biasanya dari Gen Z lebih melek teknologi gitu ya. Jadi kita sebagai perusahaan bisa mengarahkan Gen Z kepada pelatihan-pelatihan atau program-program yang memang berbasis teknologi. Benar nggak sih Bu kalau dalam rekrut Gen Z itu kurang realistis seperti lebay, banyak ngeluh, ngerasa paling benar sendiri? Sebenarnya plus minus ya Mbak, kalau Gen Z itu tadi karena mereka juga termasuk generasi yang memperhatikan mental health ya kalau kita bilang. Jadi mereka nih juga nggak cuma kita bisa memberikan apa ke perusahaan, tetapi perusahaan itu juga memberikan program kesejahteraan apa nih ke kita. Nah, contohnya misalnya kayak di sini tuh kalau misalnya kita ada kebutuhan diskusi ke psikolog atau ke psikiater itu diakomodir nggak sih sama perusahaan. Nah, yang seperti itu sih. Kemudian nanti mereka akan tanya tuh selain pengembangan soft skill, hard skill, nah itu ada juga nggak sih program perusahaan terkait dengan mental health untuk mereka gitu. Jadi sebenarnya mereka itu cukup aware atas kondisi diri mereka sendiri, dan menurut kami itu adalah satu poin yang bagus ya, karena ketika kita meng-hire atau kita memiliki pegawai yang peduli terhadap kesehatan mentalnya, secara nggak langsung juga kita bisa memastikan kontribusinya mereka itu nanti baik ke perusahaan, dan perusahaan dapat yang terbaik juga dari mereka gitu sih. Jadi ya simbiosis mutualisme lah, ada needs dari perusahaan, kemudian ada needs dari pegawai yang harus di balancing gitu sih. Baik, selanjutnya ada tips nggak Bu untuk para Gen Z di luar sana yang sedang mencari pekerjaan? Oh, kalau itu sih first thing first-nya yang mereka harus tahu nih goals-nya. Sebenarnya mereka tuh ingin jadi apa sih? Kemudian mereka tuh harus menentukan ya dalam minimal 5 tahun ke depan mereka tuh mau jadi apa gitu. Nah, kemudian dari 5 tahun ke depan itu tujuan mereka udah punya tujuan, itu mereka udah harus mulai turunin lagi ke langkah-langkah atau apa ya. Nah, kemudian dari 5 tahun ke depan itu tujuan mereka udah punya tujuan, itu mereka udah harus mulai turunin lagi ke langkah-langkah atau apa ya. Yang bisa direalisasikan sama mereka. Contoh, misalnya mereka mau jadi spesialis accounting misalnya. Berarti mereka saat ini harusnya kuliah di jurusan accounting. Kemudian nanti pelatihan-pelatihan apa aja sih yang mereka butuhkan. Kemudian pengalaman kerja apa aja sih yang mereka butuhkan. Nah, jadi mereka tuh harus ngerti juga. Mereka harus paham juga next-nya mereka akan jadi apa. Dan untuk mencapai tujuan yang jauh itu, tujuan-tujuan jangka pendeknya harus dipenuhi dulu gitu sih. Jadi mereka harus tahu goals hidupnya mereka seperti apa, kemudian area pengembangannya seperti apa, sama yang paling penting sih ini ya, mereka tuh harus berani mencoba hal baru ya, berani mencoba hal baru, kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Nah, terkadang Gen Z itu dia suka lupa tuh, sudah mengerjakan sesuatu hal yang baru, atau mereka mengadopsi sesuatu yang baru, tapi mereka tidak mengevaluasi. Nah, evaluasi itu penting untuk apa? Untuk pengembangan diri dan juga perubahan alur kerja yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi kesimpulannya adalah rekrutmen Gen Z di perusahaan memerlukan pendekatan digital, transparan, dan berbasis nilai. Mereka menghargai fleksibilitas, pengembangan karir, pengalaman kerja yang bermakna, serta perusahaan dengan visi sosial. Adaptasi teknologi dan budaya kerja yang inklusif adalah kunci untuk menarik mereka. Jadi untuk Gen Z di luar sana, pesan dari kami tetap semangat dan tetap mau belajar. Untuk generasi Gen Z, jangan pernah cepat puas dan jangan cepat merasa value-nya tinggi. Terus belajar dan terus meningkatkan value dengan tetap rendah hati. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.